Sebuah rumah tempat praktek aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek polisi. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP, pelaku menggunakan mesin penyedot debu atau vacuum cleaner untuk mengaborsi pasien. Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggelar olah TKP di rumah yang dijadikan tempat praktik aborsi ilegal di Jalan Mirah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu sore. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan kamar yang digunakan pelaku. Mulai dari kamar yang digunakan untuk tindakan aborsi, kamar pasien untuk beristirahat, serta kamar tempat pembuangan janin. Sebelumnya, unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penggerebekan praktik aborsi ilegal dan mendapati pelaku utama berinisial SN sedang melakukan aborsi kepada salah satu pasien. SN diketahui tak memiliki latar belakang sebagai tenaga medis ataupun dokter. SN melakukan aksinya bersama seorang asisten wanita berinisial NA yang bertugas untuk mencari hingga menjemput pasien yang akan melakukan aborsi. Polisi juga mengamankan seorang pria berinisial SM yang bertugas sebagai sopir antar jemput pasien aborsi. 4 orang wanita yang menjadi pasien yakni J, AS, RV, dan IT juga diamankan petugas. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku menggunakan mesin penyedot debu atau vacuum cleaner untuk menyedot janin dan kemudian membuangnya ke dalam kloset. Meski baru sekitar 1,5 bulan menyewa rumah tersebut, namun para pelaku telah melakukan praktik aborsi kepada puluhan orang wanita dengan tarif jutaan rupiah. Eksekusi itu antara 2,5 juta sampai dengan 8 juta tergantung dari usia kandungan. Dari pengakuan sementara, pelaku bahwa selama kurun waktu 1 bulan, sudah kurang lebih sekitar 50-an wanita yang sudah menggugurkan kandungan di sini sudah melakukan aborsi, dan semua janin-janin itu selalu dibuang ke dalam kloset. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sempat buron 5 bulan, pelaku begal terhadap seorang santri akhirnya ditangkap. Pelaku berhasil ditangkap setelah rumahnya dikepung polisi. Pengepungan dilakukan oleh petugas gabungan Polsek Tanjung Bumi dan Satreskrim Polres Bangkalan di Desa Bandang Dajah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Rumah tersangka dikepung lantaran sebelumnya tersangka berhasil kabur dari kejaran polisi. Kedatangan polisi rupanya disadari tersangka dan sempat berusaha kabur lewat kebun belakang rumahnya. Namun polisi berhasil membekuknya sebelum kabur. Dan Jaka ini agak seperti belut karena kita sanggong siang, dia sudah bertempat atau berdiam diri masuk ke hutan. Ya, terus malam dia berusaha untuk kembali lagi ke rumahnya. Tersangka JA sudah 5 bulan buron setelah membegal salah seorang santri pada Januari 2023. Korban terluka parah dan dibawa warga setempat ke puskesmas terdekat. Selama penyelidikan, JA yang adalah residivis membantah membegal korban. Bantahan ini bertolak belakang dengan kesaksian korban yang menyatakan JA yang membacoknya. Kini tersangka masih diperiksa di Polsek Tanjung Bumi. Tersangka dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 2 bulan disandra KKB, pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens terancam akan ditembak. Sejumlah permintaan KKB siap dipenuhi, kecuali memberikan kemerdekaan Papua dan senjata. Tenggat waktu yang diberikan oleh KKB untuk memenuhi tuntutan mereka semakin dekat. KKB mengancam bila tidak dipenuhi, mereka akan menembak pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Sejumlah negosiasi telah dilakukan, namun KKB bersikeras dengan tuntutannya. Kapolda Papua pun memastikan operasi penyelamatan pilot Susi Air sesuai rencana. Kami sudah dari pemerintah sudah memberikan tawaran-tawaran kepada dia. Sekarang tinggal dia memilih. Tetapi kalau minta merdeka, saya bilang itu hal yang tidak mungkin. Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari lalu. Selain menyandra pilot, KKB juga membakar pesawat Susi Air yang dipiloti oleh Philip. Rangkaian operasi penyelamatan pun telah dilakukan, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Seorang bayi lahir di dalam pesawat dalam rute penerbangan Jakarta-Surabaya. Proses persalinan dibantu seorang perias atau makeup artis profesional. Sebuah video persalinan seorang penumpang pesawat penerbangan Jakarta-Surabaya viral di media sosial. Proses persalinan berlangsung dramatis. Detik-detik lahirnya bayi dibantu oleh penumpang pesawat lainnya. Salah satu perempuan yang membantu persalinan adalah Yulia Maria, seorang makeup artis yang kebetulan satu pesawat dengan ibu melahirkan. Ibu bayi dan Yulia kebetulan satu penerbangan dari Jakarta tujuan Surabaya Selasa lalu. Yulia membantu karena pramugari meminta pertolongan penumpang untuk membantu persalinan. Yulia mengaku pernah menonton film adegan persalinan. Berbekal pengetahuan itu, dirinya pun berhasil membantu persalinan seorang penumpang yang melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Sebenarnya nggak ada pengalaman sama sekali ya. Jadi itu langsung pas di pesawat, pramugarinya bilang, apa ada penumpang yang jadi dokter gitu kan, atau perawat atau apapun gitu yang bisa membantu. Waktu itu saya lihat nggak ada sama sekali. Jadi saya ya panggilan nurani aja, kayak kasihan banget ya nggak ada yang nolongin gitu kan. Akhirnya saya kan di bangku depan, dari bangku depan saya langsung lari ke bangku belakang buat nolongin yang ibu itu. Ternyata ibu itu sudah yang dikerubutin sama tirai gitu kan. Ternyata persalinan. Setelah itu berlangsungnya juga cepat sekali, alhamdulillah. Nggak seperti yang saya bayangkan harus pernapasan. Bayi itu lahir, kita bersihin, udah kita sambil menunggu pesawatnya. Yulia menceritakan suasana di pesawat seperti satu keluarga. Seluruh penumpang termasuk pramugari terlibat dalam suasana tegang hingga bertepuk tangan bahagia setelah bayi perempuan berusia kandungan 7 bulan lahir dengan sehat dan selamat. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin. Selamat sore, Pak Komarudin. Selamat sore Mbak Zila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini bagaimana caranya agar pelaku ini melakukan aborsi dengan vakum cleaner ya Pak? Dapat kami jelaskan Mbak, bahwa dari hasil pendalaman kami serta pemeriksaan barang bukti yang kami amankan, diantaranya alat-alat yang biasa ataupun lazim digunakan medis ya, yang kami temukan di sana ada kalau orang menyebutnya cocor bebek, kemudian juga ember, kemudian juga alat vakum ya, alat vakum itu yang disambungkan dengan selang dan mohon maaf dimasukkan ke dalam alat kelamin wanita. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pendalaman dan per semalam ataupun kemarin tepatnya kami telah menetapkan 9 orang jadi tersangka, bertambah dari yang kami sampaikan pada saat kami datang ke TKP. Baik, lalu latar belakang dari para pelaku ini apakah ada latar belakang medis atau tidak Pak? Dari orang-orang yang kami amankan, termasuk juga sebelumnya kami menduga bahwa otaknya itu adalah SM, namun setelah melalui pemeriksaan bahwa yang dapat dikatakan sebagai otak pelaku ini adalah NA. NA yang kami duga sebelumnya sebagai perantara ataupun mencari pasien, ternyata NA ini yang menyewa kontrakan atau membayar kontrakan, NA juga yang merekrut SM. Dan NA ini juga ternyata residivis, baru keluar dengan kasus yang sama, yakni TKP yang di Cikini. Nah, dari orang-orang ini semuanya tidak ada yang berlatar belakang medis. Semuanya diketahui sebagai IRT biasa, dan inilah yang terus kami dalami. Saat ini tim masih terus bekerja di lapangan untuk mencari tahu informasi, termasuk
di mana yang bersangkutan belajar mengetahui praktek-praktek aborsi tersebut. Baik, karena itu masih didalami. Lalu dari pemeriksaan juga apakah diketahui Pak bagaimana mereka menjalankan bisnisnya, misalnya promosi begitu untuk merekrut para pasien-pasien ini? Pola yang digunakan cukup rapi, Mbak. Setiap aktivitas mereka itu tidak terlihat ataupun tidak terpantau, karena kalau kita lakukan ataupun seperti ngetik di sosial media, itu akan terlihat ataupun tertulis nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Contohnya misalnya kita ketik klinik aborsi, itu akan tercantum ataupun keluar beberapa nomor. Nah, salah satu nomor itu adalah nomor NA. Nah, setelah mereka berkomunikasi jalur pribadi, ya secara pribadi, barulah NA nanti yang menentukan kepada para pasien di mana mereka harus menunggu, maka akan dijemput. Para pasien tidak diizinkan untuk datang langsung ke klinik ataupun tempat aborsi. Mereka akan dijemput, dikumpulkan, barulah dilakukan, dan nanti setelah itu diantar kembali. Nah, pola-pola seperti ini juga yang saat ini masih termasuk salah satu dari beberapa hal yang kami dalami, termasuk apakah ada kelompok-kelompok lain yang melakukan praktek hal yang sama. Baik, sudah berapa lama Pak mereka ini prakteknya? Dari pengakuan yang bersangkutan mulai praktek pada tanggal 15 Mei. Hampir sama dengan keterangan yang diberikan oleh pemilik rumah bahwa rumah tersebut dikontrak oleh NA akhir April dan mulai dilunasi di awal Mei. Baik, lalu total hingga kini ada berapa pasien Pak dari hasil penyelidikan? Pada saat dilakukan penggerebekan ada 4 orang wanita. 3 orang wanita sudah baru saja selesai menjalani aborsi, sedang beristirahat di kamar sebelah. Ya, ini juga masih pendarahan. Jadi diletakkan di satu kasur untuk 3 orang. Kemudian yang 1 orang lagi, 1 wanita lagi sedang persiapan untuk diaborsi. Jadi pada saat kami temukan ada 4 wanita yang 3 baru selesai, yang 1 baru akan diaborsi. Mereka juga ikut diperiksa atau gimana Pak? Untuk kasus aborsi, jadi pasien juga turut sebagai tersangka. Oleh karenanya tadi kami sampaikan, sampai dengan saat ini sudah 9 tersangka yang kami tetapkan sebagai tersangka, yakni 3 dari orang yang bertugas di klinik ataupun di kontrakan, yakni SM sebagai eksekutor, NA ini sebagai otak sekaligus mencari pasien, kemudian SW ini adalah pembantu rumah tangga yang ternyata setelah kami dalami dia membantu dalam praktek. Pengakuannya ikut memegang tangan, kemudian juga ikut pegang lampu, serta ikut juga membuang janin ke dalam kloset. Kemudian ada juga SA. SA ini adalah driver. Nah, dari 4 orang tersebut, 5 diantaranya, 4 yang lainnya itu adalah pasien, dan 1 yang kami tetapkan sebagai tersangka terakhir ini adalah MK. MK ini adalah kekasih dari AW. Baik. Terima kasih atas informasinya. Kombes Pol Komarudin, Kapolres Metro Jakarta Pusat telah bergabung bersama Aini sore. Salam sehat selalu, Pak.